Kamu jangan pernah main-main sama saya, apalagi juga dengan Erika. Satu lagi, jangan pernah mencoba mencari bukti soal hidup saya. Dan saya juga baru sadar, kamu ini selain laki-laki pengecut yang berani main tangan sama perempuan, kamu tuh juga bodoh. Nah, yang bukti aja gagal. Apa karena papa sama mama sama-sama sibuk? Papa sama mama jadi jarang ketemu. Dan mama sering berantem sama papa. Papa juga sering berantem sama mama. Kok kamu nanya gitu? Kenapa sayang? Because Zura sering lihat papa sama mama berantem. Honestly, I just want papa and mama live together. Kapan papa pulang ke rumah dan tidur sama mama di rumah, bukan di apartemen? Papa masih belum bisa jelasin semuanya ke kamu, nak. Tapi Papa sama Mama, we are fine and we are okay. Dan me and your mom, we love you so much. Very, very much. Minggir. Saya mau ketemu sama kakek ipar saya. Minggir. Minggir. Tapi Mas Bapak Arga. nggak bisa masuk. Mas Arga. Mas Arga. Mas Arga. Ini bukan urusan kamu. Jangan ikut campur. Mas Arga. Mas Arga. Maaf Pak, saya udah coba halangi tapi babi ini tetap maksa. Biarin dia masuk sini. Kamu lanjutin kerjaan kamu. Baik Pak, saya permisi. Maaf, Pak. Kita bahas lagi nanti ya. Baik, Pak. Kalau begitu kami permisi, Pak ya. Terima kasih, Pak. Silakan, Bet. Anggap aja kantor sendiri. Nggak usah, Mas. To the point aja. Mas Arga ngomong apa sama Erika? Ngomong apa? Udahlah, Mas. Akuin aja. Saya tahu. Mas Arga nggak suka sama saya tahu. Tapi tolong, Mas. Jangan pisahkan saya sama Erika. Saya emang gak suka sama kamu. Laki-laki yang beraninya cuma main tangan sama perempuan, apalagi perempuan itu istri sendiri. Tuh. Dan saya berharap kamu cepat pisah sama Erika. Berarti benar dugaan aku, Mas. Mas Arga sengaja cuci otak Erika supaya Erika berani main kasar sama aku, iya kan? Iya kan, Mas? Nice. Erika udah berani sama kamu. Saya seneng banget dengernya. Ben, udah lah. Kamu gak usah aneh-aneh, gak usah macem-macem. Kamu nih baru sembuh. Kamu jangan kuat melawan saya. Dengar ya, Mas. Kata siapa? Aku nggak kuat melawan Mas Arga. Walaupun kaki aku pincang, Mas. Aku baru sembuh, Mas. Tapi aku rela melakukan apa aja untuk menghancurkan manusia pengkhianat seperti kau, Mas. Manusia pengecut. Manusia yang berani mengkhianatin keluarganya. Bahkan manusia yang berani menghasut adiknya supaya keluarganya hancur. Kamu kalau ngomong sama saya jangan ucapan kamu, Ben. Siapa? Saya bisa dengan gampang ngancurin kamu, Ben. Jangan dipikir aku takut, Mas. Dengar, Mas. Dengar. Jangan pernah berpikir kalau aku takut sama manusia pengecut seperti Mas Arga. Ingat, Mas. Mas Arga hampir ingin membunuh aku, Mas. Sini. Sini. Kamu jangan nekat. Saya gak main-main sama kamu. Kamu jangan pernah main-main sama saya, apalagi juga dengan Erika. Satu lagi,
jangan pernah mencoba mencari bukti soal hidup saya. Dan saya juga baru sadar, kamu ini selain laki-laki pengecut yang berani main tangan sama perempuan, kamu tuh juga bodoh. Nah, yang bukti aja gagal. Kayak gini nggak mau lawan saya, Ben. Halo Pak, Tolong panggil security sekarang. Mas Arga, kenapa? Takut melawan saya? Sampai berani-beraninya Mas Arga memanggil security? Iya. Kamu gak usah main-main. Saya bisa jeblosin kamu ke penjara. Kenapa Mas Arga? Hah? Sakit rahangnya? Sakit mana Mas kalau dibandingin jatuh dari atas gedung? Hah? Apalagi setelah itu difitnah selingkuh, Mas. Sekarang cuma ada berdua kita di sini. Aku nggak takut, Mas. Sini, sini. Cukup! Lepasin, Pak. Lepasin! Lepasin! Hei! Lawan aku bercudang! Lepasin! Lepasin! Bawa dia keluar dari sini. Dan jangan pernah izinin dia masuk ke kantor ini lagi. Baiklah! Lepasin! Sebentar! Mas Arga, dengar ya. Jangan pernah berpikir kalau aku takut sama Mas Arga. Dan satu lagi, kalau sampai Mas Arga melaporkan aku ke polisi, aku juga akan melaporkan Mas Arga karena Mas Arga telah selingkuh. Lihat aja! Ayo! Lepasin! Bu Erika, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau terkesan ikut campur terhadap masalah Bu Erika dan Pak Benny. Tapi saya sudah lihat sendiri apa yang dilakukan Pak Benny terhadap Ibu Erika. Apa Ibu Erika masih belum berubah pikiran untuk melaporkan Pak Benny ke polisi? Maaf dok, tapi saya belum siap kalau harus pisah dari suami saya. Walaupun Mas Benny emang suka kasar sama saya. Ya, tapi seperti apa yang pernah saya bilang sama Bu Erika, kalau tindakan Pak Benny itu dibiarkan terus-menerus, itu bisa menjadi berbahaya untuk keselamatan Bu Erika dan Bagas. Saya juga sebenarnya capek dok, sama sikap suami saya nggak bisa mengontrol emosinya. Apa ada pengobatan dok untuk suami saya supaya dia bisa mengendalikan emosinya? Setahu saya kalau yang menangani kesehatan mental itu ada di bagian polipsikiatri. Cuma ya itu sendiri terapinya harus pasien sendiri yang bersedia untuk diobati. Tapi sayangnya nggak semua pasien siap untuk terapi dan ketemu dengan psikiater. Saya tahu dok, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dokter main mata dengan istri saya. Dan kamu lagi, kamu udah punya suami, tapi justru kamu main mata sama laki-laki lain.
Apa jangan-jangan waktu aku nggak sadarkan diri, kalian berdua ngeliatin aku? Iya. Mas Benny pasti marah banget sama aku. Kalau aku pulang sekarang, bisa-bisa Mas Benny lebih kalap lagi nyakitin aku. Tapi kalau aku nggak pulang, itu juga akan bikin Mas Benny tambah marah sama aku. Aku kasihan juga sama Bagas. Aku takut kalau Mas Benny jadi gelap mata dan ngelampiasin marahnya ke Bagas karena aku nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Erika. Maaf ya, aku kemarin belum sempat ke rumah kamu. Nggak apa-apa kok Mbak. Mbak Nabila sekarang ada di mana? Kalau kamu ada waktu, aku pengen ngobrol Mbak. Aku di rumah Kak, ini baru aja nyampe. Harusnya aku tadi bikin appointment buat lepas piercingnya Raya, tapi aku lupa. Tapi nggak apa-apa, kamu kalau mau kesini datang aja. Yakin aku nggak ganggu kerjaan kamu Mbak? Enggak kok, kesini aja ya. Oke, aku kesana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erika kesini pasti mau curhat tentang rumah tangganya. Padahal aku juga nggak tahu harus gimana ngatur suasana hatiku yang lagi berantakan saat ini.